Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bertemu dengan saya Heri Rambang di channel Berita 11 dalam program Ini Sekolahku. Kali ini kita bersama Kepala SD 75 Palembang, Bapak Setio Gohadi. Sebelum kita mulai ngobrol santai dengan Bapak Setio Gohadi, Kepala SD 75 Palembang, silakan subscribe dan tekan tanda lonceng pada channel ini. Sebelum kita mulai ke program Ini Sekolahku. Selamat siang Pak Setio, apa kabar Pak? Selamat siang Pak Eri, alhamdulillah sehat. Gimana Pak cerita perkembangan sekolah kita sekarang ini? Kayaknya sudah banyak kemajuan yang sejak Bapak pimpin dalam waktu 2 tahun terakhir ini Pak. Mungkin Bapak bisa memaparkan apa-apa sih keberhasilan yang sudah Bapak raih selama memimpin di SD 75 Palembang ini? Jadi ya alhamdulillah Pak Eri, kita memang masuk di SD Negeri 75 Palembang ini di tahun 2000. Jadi begitu kita masuk, tentunya yang kita lakukan adalah mencari data valid apa kondisi sekolah kita. Maka pada saat itu kami mengadakan program yang namanya home visit. Program itu adalah setiap guru, terutama guru kelas, itu mendatangi seluruh rumah siswanya. Mendatangi itu dalam rangka apa Pak yang diterapkan oleh Bapak selaku kepala sekolah di sini Pak? Jadi mendatangi rumah itu mereka membawa instrumen untuk mendata bagaimana keadaan ekonomi, mendata bagaimana keadaan kondisi rumahnya, mendata keadaan sosial keluarganya, kemudian juga dipoto kondisi rumah dan lingkungannya. Data itu kemudian kami olah untuk dijadikan database pengembangan sekolah kita. Untuk kedepannya Pak, yang capaian apa yang akan Bapak harapkan dalam pengembangan di SD 75 ini Pak? Maka berdasarkan data tadi, kami kemudian menelaah visi misi sekolah kita. Karena visi itu merupakan mimpi atau tujuan sekolah yang akan dicapai. Dari masing-masing setiap visi kami terjemahkan dalam bentuk program-program strategis untuk mencapai visi baik jangka pendek, jangka maupun jangka menengah. Oke Pak, kami dengar di salah satu SD yang ada di Kota Palembang, SD Bapak ini atau SD 75 ini ada program mengawinkan antara program agama dengan program umum Pak. Seperti informasi yang kita gali bahwa salah satu SD di Kota Palembang yang sudah melahirkan seorang anak-anak hafiz Al-Quran gitu Pak. Itu program itu bagaimana Bapak membuat sehingga bisa berjalan seiring tanpa mengganggu daripada aktivitas anak Pak? Ya, jadi berdasarkan hasil survei tadi bahwa karena sekolah kita siswanya 100% Muslim, gurunya juga 100% Muslim, maka kami terapkan program yang kami sebut dengan istilah Instagram, integrasi program tahfizul Quran ke dalam kurikulum sekolah. Jadi targetnya adalah siswa itu hafiz juz ke-30 setelah lulus. Dan program ini untuk Kota Palembang, sekolah negeri baru kita yang melaksanakan. Salah satu Pak di Kota Palembang yang melaksanakan program ini hanya SD 75. Ya, hanya SD 75 Palembang. Itu mengaplikasikannya dengan siswa sendiri bagaimana mengatur daripada dia harus belajar umum dengan dia harus juga dengan belajar agama ya Pak? Ya, kurikulum untuk tahfizul Quran ini memang sudah dibuat oleh pengawas PAI untuk Kota Palembang. Kemudian kita berkoordinasi, kurikulum ini kita integrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Dalam pelaksanaannya tentu sekolah, karena ini sekolah umum, tentu kita berkolaborasi dengan pertama masjid,
rumah tapis, bahkan kita buat dalam bentuk MOU untuk sama-sama bekerja mensukseskan program kita. Kalau sampai saat ini Pak, sudah berapa siswa Bapak yang sudah menyelesaikan hafiz Al-Quran, sudah berapa juz, kemudian ada berapa yang sudah ikut di program ini Pak? Kalau tahun pertama kemarin, karena ini baru sifatnya, kan, dan program ini dievaluasi, di tahun pertama itu baru sekitar 5 orang yang habis. Kemudian di paruh kedua ini kita sudah, kemarin kita sudah data, juga ada mungkin sekitar 5 orang lagi yang sudah habis. Karena memang target kita itu habis itu, istilah kami itu panen rayanya, itu nanti di tahun ke-6. Artinya pas dari awal program hingga akhir mereka lulus, itu targetnya mereka itu 80% siswa itu sudah habis. Dan untuk tahun ini, juga tahun kemarin, kita lihat kalau dari syarat PPDB untuk masuk SMP, itu siswa yang habis 1 juz itu bisa diterima ke SMP negeri lewat jalur prestasi. Kalau untuk tim pengajarnya Pak, atau gurunya, apakah dari sekolah Bapak sendiri atau Bapak merekrut dari ustadz atau ustazah yang ada di sekitar ini, atau dan bagaimana sistem daripada biaya daripada program yang Bapak kembangkan ini Pak? Nah, untuk pengajarnya tentu kita ada yang di dalam, ada yang di luar. Untuk pembelajaran di dalam kelas di sekolah kita, tentu kita pakai guru kita sendiri. Dan ini yang mengajarkannya bukan hanya guru agama saja, tapi seluruh guru. Maka kami adakan workshop untuk guru, workshop masalah tahfizul Quran. Kami juga adakan workshop tahfiz untuk anak-anak kami, bahkan dengan orang tua siswa. Artinya ini memang program ini agar bisa sukses seperti target yang kita harapkan, itu tidak bisa sekolah bekerja sendiri. Pihak mana saja sudah Bapak guide di dalam pelaksanaan daripada program tahfiz ini Pak? Yang kita ikutkan tentu baik itu pihak internal, guru, siswa, seluruh guru mata pelajaran dan guru kelas. Juga kita kolaborasi dengan tentunya orang tua siswa, maka orang tua siswa kita ikutkan dalam workshop kita, pelaksanaannya di masjid. Kemudian kita juga melobi tentunya pengurus masjid agar mendukung program kita. Bahkan kita juga menghubungi para ketua RT, RW, juga rumah tapis. Sehingga siswa kita melaksanakan program ini di sekolah dilaksanakan, ketika dia pulang sekolah, dia bisa melaksanakannya itu Pak Eri baik di masjid, di rumah tahfiz, dan pendanaannya ya kita optimalkan dari dana sekolah selama dia di dalam sekolah. Untuk animo sendiri Pak, dari tadi Bapak cerita di SD 75 ada 120 siswa. Kalau jumlah siswanya itu 514. Oh, 540. Yang ikut program 100-an gitu Pak ya, ikut program tahfiz, atau keseluruhan 500 ikut semua, atau bagaimana teknisnya Pak? Nah, kalau yang ikut program itu tentu seluruhnya. Hanya saja target program kita yang nanti panen raya itu adalah kelas 1 di awal program, dia naik kan berkembang terus sampai dia kelas 6. Kelihatannya program ini kayak seperti berat ya. Tapi ketika ini kita analisa dan kita bagi dalam rentang waktu 6 tahun, ternyata dalam 1 bulan untuk juz ke-30 itu siswa hanya perlu menghafal itu sekitar 2 surat. Nah kemudian Pak, untuk menguji daripada hasil hafalan anak-anak ini, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah Pak? Nah, kita ada yang namanya buku kontrol hafalan. Setiap anak itu kami berikan buku kontrol. Buku kontrol itu tujuannya untuk mengecek hafalan siswa, dan yang mengontrol hafalan siswa itu bisa guru, dikoordinatori oleh guru agama tentunya, guru PAI, juga bisa guru mata pelajaran,
Bahkan di situ ada peran orang tua untuk mengontrolnya, ada parabnya untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa juga mengetes, orang tuanya juga bisa mengajarkan, orang tuanya juga diharapkan untuk memotivasi agar hafalan siswa itu memang benar-benar bisa mungkin. Kalau sementara ini Pak, sampai dengan saat ini yang sudah Bapak kembangkan program ini, kendala apa Pak yang paling dominan yang dihadapi dalam mengembangkan daripada program tahfiz di SD 75 ini Pak? Kalau kendala sampai saat ini yang paling kita hadapi itu adalah ketika anak itu sudah keluar dari sekolah. Karena program ini akan berhasil dengan baik apabila ya seluruh komponen masyarakat ikut serta, terutama orang tua siswa. Jadi harapan kami, kita sudah MOU dengan rumah tahfiz, kita sudah kerjasama dengan masjid. Harapannya anak-anak kami itu setelah pulang sekolah, itu mereka meneruskan program tahfiznya di luar sekolah. Tapi kenyataannya masih mungkin sekitar 60% siswa itu belum mengikuti program di luar sekolah. Setelah kami cek, kendalanya masalah dana. Masalah dana yang harus dikeluarkan oleh orang tua tersebut. Ya, yang harus dikeluarkan untuk dia mengikuti program rumah tahfiz di luar. Tentunya ya memang butuh dana. Walaupun kami sudah juga memberikan beberapa solusi seperti mencarikan orang tua asuh bagi anak-anak agar istilahnya itu jadi anak asuh tapi dalam artian untuk pembelajaran tahfiznya. Sementara kalau harapan untuk ke pemerintah sendiri Pak dalam hal ini di Dinas Pendidikan, apa yang menjadi harapan Bapak supaya program ini tetap berjalan tanpa ada kendala apapun, sementara pendanaan bisa di apa istilahnya itu, apakah di sistemnya subsidi atau bagaimana Pak? Harapan ke pemerintah atau ke Dinas Pendidikannya Pak? Ya harapannya ya, dan ini juga sudah kami lakukan dialog-dialog bahwa dibuatlah rumah tahfiz khususnya di sekitar sekolah kita yang tentunya gratis. Kita sudah mencoba menghubungi pihak-pihak yang penyelenggara rumah tahfiz gratis, dan kita juga sudah berusaha mencari tentunya tempat untuk wakaf rumah tahfiz ini. Dan sampai saat ini kita memang belum ketemu yang bersedia mewakafkan tanahnya, kemudian dijadikan tempat untuk rumah tahfiz anak-anak kita tentunya, dan anak-anak kita itu gratis. Kita flashback ke belakang Pak, ide awalnya Bapak tertarik mengembangkan sekolah umum menggait tahfiz ini apa Pak? Ide dasarnya sehingga timbul keinginan supaya ini lebih digelorakan di SD 75 ini Pak. Kalau ide dasarnya tentu yang pertama kita berdasarkan data. Ternyata data sekolah kita itu seluruh siswanya adalah muslim. Muslim Pak ya. Itu dasar awalnya Pak. Ya, itu dasar awalnya. Yang kedua ternyata ya di daerah kita ini menurut informasi dari data yang kami peroleh itu ya sudah darurat narkoba. Itu artinya anak-anak ini perlu diselamatkan agar dia terhindar dari narkoba, apalagi mereka itu juga banyak dari golongan tidak mampu. Maka kita berusaha program apa yang mesti kita buat. Di samping itu kita melihat ternyata syarat untuk masuk SMP lewat jalur prestasi salah satunya itu adalah hafiz 1 juz. 1 juz Pak. Okay. Artinya siswa kita kalau hafiz 1 juz sampai saat ini itu bisa masuk ke SMP lewat jalur prestasi. Ada pesan Pak yang pesan khusus yang Bapak sampaikan kepada orang tua siswa atau kepada siswa sendiri sehingga program yang digaungkan Bapak ini bisa berjalan, sehingga apa yang direncanakan bisa di goal yang dimana dalam kurun waktu 6 tahun bisa hafal minimal 1 juz atau target 6 tahun itu 1 juz Pak. Pesan apa yang akan sampai kepada anak-anak atau orang tua yang ada di menuntut ilmu di SD 75 ini Pak?
Nah, kepada anak-anak tentunya kami berpesan, mari kita ikuti program ini dengan sungguh-sungguh, karena program ini nanti pada saat panen raya, pada saat ending program, itu memang kita sudah buat renstranya, maka program ini akan kita kawal sampai anak itu ke SMP, karena kita sudah berdialog dengan SMP untuk bisa menerima anak kami secara klasikal yang hafiz ini. Kemudian kami juga berencana, insya Allah kalau panjang umur ini Pak Eri ya, berencana bahwa sampai SMA pun akan kita kawal mereka, agar ya program tahfiz ini bisa berjalan walaupun dia di sekolah-sekolah umum. Nah, kepada para orang tua tentunya kami mohon dukungannya, mohon doanya, karena apabila kita bisa melahirkan anak-anak yang habis Quran, anak ini tentu akan berakhlak mulia. Bahkan lebih dari itu, anak-anak ini akan bisa menarik orang tuanya, memberikan syafaat orang tuanya untuk masuk surga. Satu lagi Pak, prestasi yang apa Pak yang sudah Bapak atau diraih oleh SD 75 Palembang ini sejak kepemimpinan Bapak, mulai dari selain dari program dari Tahfiz Quran ini Pak? Jadi prestasi yang sudah kami peroleh, yang pertama ya alhamdulillah program Tahfiz Quran ini direspon. Ya, Bahkan itu ada program intinya Pak ya? ya, Prestasi inti. bahkan kami mendapatkan penghargaan inovasi untuk bidang pendidikan dari Tahfiz Quran ini dari Wali Kota Palembang. Kemudian kami juga di tahun 2022 mendapatkan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata untuk Kota Palembang, walaupun kondisi sekolah kami ini sebenarnya begitu minimalis. Luas lahannya hanya 8 meteran, ruang kelasnya hanya 7, sedangkan rombongan belajar anak itu ada 17. Tapi kami bisa meraih adiwiyata untuk tingkat Kota Palembang. Kemudian kami juga kemarin sudah ikut ajang STEAM, Sains, Teknologi, Engineering and Matematik. Kita sudah masuk kategori 20 besar tingkat provinsi, hanya belum berhasil untuk melaju ke tingkat selanjutnya. Tapi sudah kami upayakan, kami mengundang narasumber dari Jakarta untuk STEAM, dari kementerian, dari Pusdatin. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mengikuti lagi dan insya Allah bisa meraih juara. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bincang-bincang kita di hari ini yang sudah mengupas banyak prestasi dan juga inovasi daripada sekolah yang Bapak pimpin. Mungkin sebelum kita mengakhiri daripada bincang-bincang ini, mungkin kita bisa mengangkat sedikit jempol, ini sekolahku gitu Pak ya. Ini program ini sekolahku gitu Pak ya. Oke. Oke. Bari, ini adalah program ini sekolahku. Ini sekolahku. Terima kasih Pak Setio atas bincang-bincang kita di hari terima ini. kasih, Semoga Pak Eri. ini akan bermanfaat untuk pengembangan daripada SD 75 ke depannya Ya, Pak. amin, Mungkin amin, kepada para penggemar pada Berita 11, sampai di sini bincang-bincang kita dengan Bapak Setio, Kepala SD 75 Palembang di dalam program ini sekolahku. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.